Jadi buat kalian semua, baik yang punya anak ataupun yang jagain anak orang, atau cuma jadi penonton berita, ingat nih, satu tamparan ke anak kecil bisa ngubah hidupnya selama-lamanya. Dan mungkin kamu nggak akan masuk neraka karena telat bayar zakat, tapi kamu bakal dibakar habis-habisan kalau nyiksa anak kecil. Kamu tahu nggak, manusia itu kadang lebih buruk dari setrika. Ya, karena setrika, meskipun dia panas, dia tetap punya batas. Tapi manusia, kalau udah kesel, bisa jadi lebih panas dari neraka level 7. Kali ini korbannya bukan orang yang salah, tapi balita. Jadi balita dipukuli, disakiti, cuma karena ibunya telat kirim uang bulanan ke pengasuh. Selamat datang di Zona Kriminal, tempat kita ngebedah dosa-dosa sosial yang kadang kita anggap biasa. Kali ini kita akan bahas soal satu berita yang kalau kamu baca judulnya aja, kamu mungkin akan geleng-geleng kepala. Tapi kalau kamu dalemin, bisa jadi kamu akan ikutan muntah. Tonton sampai akhir. Jadi gini ceritanya, seorang ibu entah karena sibuk kerja atau kondisi ekonomi, akhirnya nitipin anaknya ke pengasuh. Standar ya, banyak orang tua kerja yang ngelakuin itu. Tapi yang luar biasa bukan itu. Yang luar biasa itu pengasuhnya. Bukannya ngasuh, tapi dia malah ngamuk. Anak yang belum bisa ngelafalin utang malah jadi sasaran kekesalan. Karena apa? Karena uang bulanan telat dikirim. Lucu ya, orang dewasa yang seharusnya paham dunia justru kalah sama anak kecil yang bahkan belum ngerti apa itu transfer. Ini bukan soal salah kirim rekening, tapi salah naruh rasa kemanusiaan. Anak kecil itu atau balita itu bukan invoice berjalan. Dia bukan ATM yang bisa disiksa kalau saldo kamu kosong. Dan alasan si pelaku katanya kesal. Gila ya, gila, gondeng. Kalau semua orang yang kesal boleh mukul, berarti kantor pajak udah rata dibakar. Kita semua pernah kesel, tapi nggak semua dari kita itu sebrengsek itu. Nah ini nih, ini bedanya manusia sama monster. Dan anehnya si pengasuh ini masih bisa berdiri di depan polisi sambil bawa alasan klasik. Saya stres karena ibu anak itu telat ngirim uang secara tepat waktu. Woi, stres itu bukan tiket VIP buat nyiksa anak kecil. Kalau stresmu karena gaji telat, ya keluar, ganti kerja. Jangan malah ngeluarin tenaga buat mukul anak yang bahkan belum bisa minta tolong. Kita ini hidup di era dimana orang gampang banget ngelepas emosi, tapi nggak pernah mau belajar ngerem, nahan emosi. Mental boncos dibungkus dengan kata tertekan. Padahal yang ditekan itu siapa? Yang ditekan itu justru bocah mungil yang bahkan mungkin belum bisa ngomong sakit. Ini bukan soal miskin atau kaya ya. Banyak yang kondisi ekonominya pas-pasan tapi tetap punya etika. Gak semua yang dompetnya tipis harus juga tipis otaknya. Kalau kamu gak bisa urus diri sendiri, ya jangan sosokan ngurus anaknya orang. Oke, sekarang kita lempar spotlight ke orang tua. Bro, sis, kamu harus sadar, menitipkan anak ke pengasuh bukan cuma soal yang penting ada yang jagain. Ini bukan nitip motor di tukang parkir. Ini anak, darah daging kalian. Jangan sembarangan milih orang cuma karena tetangga bilang orangnya baik kok. Hitler juga dulunya anak baik kalau kata gurunya. Seleksi pengasuh itu harus lebih ketat dari seleksi CPNS. Wawancara kek, apa kek, cek latar belakang.
tes emosi. Karena sekali kamu salah pilih, yang hancur bukan cuma fisik anak kalian, tapi mentalnya. Dan trauma masa kecil itu bukan kayak luka gores, itu kayak bom waktu. Dan satu hal lagi, jangan karena udah bayar, kamu pikir pengasuh itu jadi budak. Mereka itu manusia, tapi sebaliknya, pengasuh juga harus tahu diri. Dikasih kepercayaan itu bukan buat jadi raja kecil di rumah orang, tapi buat jadi penjaga kehidupan kecil yang belum bisa jaga dirinya sendiri. Coba kita tanya bareng-bareng ya, sejak kapan anak kecil jadi objek pelampiasan? Kamu mau marah sama dunia, marah sama inflasi, marah sama kerjaan, ya silakan. Tapi jangan pelampiasannya ke anak kecil yang dijadiin samsak. Mereka itu bukan tameng bos, bukan tumpahan emosi. Mereka itu manusia kecil atau bocah yang belum bisa bela diri sendiri. Ada satu kutipan, sifat asli manusia itu akan keluar saat dia berkuasa. Nah, pengasuh ini dikasih kuasa atas anak orang, dan dia memilih jadi penjajah yang diktator. Nggak semua penjajah pakai senapan bos, kadang cuma pakai tangan kosong dan hati yang busuk. Dan kamu tahu apa yang paling ironis? Si pelaku ini mungkin pernah bilang ke anak itu, sayang, sambil senyum. Habis itu ditampar. Nah ini definisi manipulatif level dewa. Kalau pelaku ini ikutan casting atau audisi sinetron, mungkin langsung lolos. Nah, apa pelajaran dari kasus ini? Bahwa jadi manusia itu bukan cuma butuh otak, tapi juga butuh empati. Dan empati itu bukan muncul dari gaji, tapi dari nurani. Kalau kamu nggak punya nurani, gaji berapapun nggak bakal cukup buat nahan kamu buat mukul. Dan buat masyarakat nih, udah cukup deh nganggap kasus kayak gini tuh kayak hal yang biasa. Nggak ada yang biasa bos, nggak ada yang biasa dari anak kecil yang dipukuli. Kalau masyarakat udah mulai bilang, ah gitu doang, itu tandanya kita semua butuh dibangunin pakai sirine kiamat. Jadi buat kalian semua, baik yang punya anak ataupun yang jagain anak orang, atau cuma jadi penonton berita, ingat nih, satu tamparan ke anak kecil bisa ngubah hidupnya selama-lamanya. Dan mungkin kamu gak akan masuk neraka karena telat bayar zakat, tapi kamu bakal dibakar habis-habisan kalau nyiksa anak kecil. Bahkan setan pun jijik sama kelakuanmu. Nah, untuk penutup, kebenaran itu kadang pahit, tapi harus tetap ditelan. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen kalau kamu ngerasa episode ini bikin kamu mulai mikir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, jaga anak-anak kita, karena dunia udah cukup rusak tanpa harus mereka jadi korbannya. Aku Berio WB.